G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita mau siapkan hati kita dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian segala puji, hormat, juga syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Kak Lisa. Ya Kak. Adik-adik di rumah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Dia sudah menciptakan bumi beserta isinya sangat baik. Oleh sebab itu, kita mau terus bersyukur, kita mau memuji atas kebaikan Allah kepada kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Allahku besar. Adik-adik nyanyikan dengan semangat ya. Sambil peraga ya adik-adik. Allahku besar,
Lisa. Kak Lisa mau tanya, waktu Kak Lucy kecil nih, seperti adik-adik di rumah, Iya. Kak Lucy ada bantu mama Kak Lucy nggak? Kak Lucy ingat-ingat dulu ya. Ayo, Waktu ada Kak nggak? Lucy kecil. Kecil kayak apa nih? Ya, Kak adik-adik itu kelas 3, kelas 4. Oh. Ada nggak? Pasti ada dong Kak Lisa. Karena Kak Lucy dari kecil sudah ikut sekolah minggu dan diajarkan bahwa kita harus membantu orang tua di rumah untuk menggunakan tangan kita. Betul. Nah adik-adik, kita mau pakai anggota tubuh kita nih, contohnya tangan nih, pakai untuk hal yang baik. Salah satunya adalah membantu mama. Kenapa? Karena tangan kita mau kerja buat Tuhan. Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wah, benar sekali adik-adik. Kita mau gunakan tangan kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik, yang berguna. Karena kita diajarkan melakukan kebaikan dengan tangan kita. Kita ulangi sekali adik ya, dengan semangat. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kak Lisa, kita mau dengarkan satu ayat yang akan dibacakan bersama, yaitu tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. True worship. Romans chapter 12 verses 1 until 2. Do offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This will be your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing, and perfect will. 真敬拜罗马书12章第1到第2节，将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，那是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Oke, adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan berdoa. Ikuti Kak Lucy berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih,
Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Terima kasih terima kasih atas penyertaan Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Hari ini Hari ini kami boleh memuji, menyembah menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Dan saat ini saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lihat adik-adik, kakak udah kayak superhero belum? Kalau baju yang kakak pakai itu ingatkan adik sama superhero apa sih? Iya benar, Batman. Selain Batman ada superhero apa lagi ya? Ada Superman, ada Spiderman, ada Iron Man. Nah, pasti adik-adik pernah nonton kan film-film superhero itu? Waktu kecil kakak juga ada nonton film superhero kok, yaitu Ultraman. Sama kan, ada man-man-nya juga. Nah, kalau cerita superhero itu pasti ya menceritakan mereka punya kekuatan super ya. Tapi sayangnya, cerita-cerita superhero itu adalah cerita yang fiktif, yang artinya nggak benar-benar terjadi. Tapi beda dengan cerita yang mau kakak ceritakan kepada adik-adik hari ini. Karena cerita ini benar-benar terjadi. Cerita ini ada di dalam Alkitab yang adalah bukunya Tuhan. Di dalam Alkitab ada cerita bagaimana satu orang laki-laki punya kekuatan yang begitu luar biasa. Dia sangat kuat. Bayangkan nih ya adik-adik, seekor singa bisa dia kalahkan hanya dengan tangan kosong. Bayangkan, kalahkan singa hanya dengan tangan kosong, gak pakai alat apapun. Seberapa kuat ya dia? Lalu siapa ya dia? Adik-adik pasti penasaran kan? Kalau gitu, ayo kita dengarkan ceritanya. Tapi sebentar ya. Aduh, gak bisa terbang. Ya udah deh. Sebelum kakak ceritakan siapa sih orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa ini, kakak mau cerita dulu bagaimana latar belakang orang ini yang akhirnya diberikan kekuatan yang super, kekuatan yang begitu hebatnya oleh Tuhan. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu ke-5 Oktober? Yang meringkas bagaimana kehidupan bangsa Israel setelah ditinggal mati oleh Bapak Yosua yang adalah pemimpin mereka. Dan akhirnya bangsa Israel pun jatuh dalam dosa kan. Mereka tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan yang penuh dengan kasih itu membangkitkan para hakim-hakim untuk menolong bangsa Israel. Masih ingat gak ya? Pada waktu itu orang Israel tidak mau menyembah Tuhan lagi. Mereka malah ikut-ikutan orang Kanaan, menyembah para dewa. Karena itu Tuhan pun menghukum mereka dengan mengizinkan orang Filistin datang dan mengalahkan mereka. Setelah mengalami semua itu, barulah bangsa Israel sadar kalau mereka sudah salah. Mereka pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang begitu mengasihi mereka mendengarkan doa mereka. Tuhan memberikan mereka satu orang yang akan memimpin bangsa Israel untuk bisa mengalahkan orang Filistin. Siapakah dia? Nah, orang inilah yang punya kekuatan yang luar biasa itu. Ternyata anak itu adalah anak dari Bapak Manoah. Bapak Manoah dan istrinya sudah lama menikah dan mereka sangat ingin punya anak. Tapi Tuhan belum kasih. Dan sampai suatu hari malaikat Tuhan memberitahu kepada istrinya Bapak Manoah kalau mereka akan punya anak. Anak ini beda loh dengan anak-anak yang lainnya. Kenapa ya? Karena Tuhan telah memilih anak ini dan Tuhan mau pakai dia. Malaikat juga berkata bahwa rambut dari anak ini tidak boleh dicukur atau dipotong. Bahkan waktu anak ini masih di dalam perut mamanya aja nih, mamanya nggak boleh minum dan makan sembarangan. Tidak boleh minum minuman yang buat mabuk. Tidak boleh makan makanan yang haram yang tidak bersih.
Setelah anak ini lahir, anak ini pun gak boleh makan dan minum sembarangan. Anak ini dinamakan Simson. Lalu bagaimana ya cara Simson menyelamatkan bangsa Israel? Iya, benar banget, dengan kekuatannya. Berapa kuat sih Simson itu? Kakak mau tanya, adik-adik ada yang berani gak berkelahi dengan singa? Simson berani loh berkelahi dengan singa. Waktu itu, waktu Simson mengalahkan singa, Simson gak bawa pedang, gak bawa tongkat, gak bawa apapun. Simson mengalahkan singa hanya dengan tangan kosongnya. Simson bahkan bisa membunuh singa itu dan mencabik-cabik singa itu. Wow, Simson sangat kuat ya. Simson bukan hanya bisa mengalahkan singa muda dengan tangan kosongnya loh. Saking kuatnya Simson nih, ada nih waktu di mana dia ditangkap orang Filistin. Itu karena Simson cari gara-gara dengan orang Filistin. Simson membakar ladang orang Filistin dengan melepaskan 300 anjing hutan dan mengikatkan obor di antara 2 ekor anjing hutan itu. Akibatnya orang Filistin sangat marah karena mereka kehilangan makanannya. Mereka pun menangkap Simson. Dan Simson dengan sengaja memberi dirinya ditangkap. Lalu bagaimana ya? Apakah Simson akhirnya kalah? Tidak dong. Dengan kekuatan Simson yang begitu hebatnya, Simson bisa melepaskan diri dari ikatannya. Dan bahkan Simson membunuh 100 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Wow. Kira-kira kenapa ya Simson bisa kuat seperti itu? Itu karena Tuhan yang memberikan Simson kekuatan. Lalu apa sih rahasia kekuatan Simson? Rahasianya ada di rambutnya Simson. Ingat gak perkataan malaikat sebelum Simson lahir? Salah satu hal yang tidak boleh Simson lakukan adalah mencukur atau menggunting rambutnya. Dan yang tahu rahasia ini hanya Simson dan orang tuanya aja loh. Orang lain gak ada yang tahu. Jadi musuh-musuhnya tuh ingin sekali cari tahu kenapa sih Simson itu bisa sangat kuat. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Simson. Gimana ya cara orang Filistin bisa tahu rahasianya? Pada waktu itu Simson suka sama satu orang perempuan Filistin. Namanya Delila. Padahal Tuhan tuh udah kasih perintah loh kepada orang Israel, jangan menikahi perempuan dari bangsa lain. Kenapa ya Tuhan kasih perintah itu? Itu karena Tuhan gak mau bangsa Israel ikut-ikut seperti mereka yang menyembah para dewa. Akhirnya orang Israel jadinya gak nyembah Tuhan lagi. Lalu Simson sebenarnya tahu gak sih perintah ini? Tentu saja Simson tahu. Lalu Simson taat gak ya? Dia gak taat. Padahal dulunya tuh Simson sudah pernah menikah dengan satu perempuan Filistin. Tetapi istrinya itu pernah mengkhianati Simson dengan memberikan jawaban teka-teki yang Simson berikan kepada orang Filistin. Simson ternyata tidak belajar dari apa yang dia alami. Dia masih saja mau suka kepada perempuan Filistin yang lain yang bernama Delila itu. Raja-raja Filistin yang tahu kalau Simson ternyata suka sama Delila, makanya mereka pun memanggil Delila dan menyuruh Delila untuk mencari tahu apa sih rahasia kekuatan Simson itu. Simson. Iya sayang, kenapa sayang? Aku mau tanya sesuatu nih, boleh nggak? Mau nanya apa cantik? Jadi malu. Tanyakan aja, aku pasti jawab kok sayang. Simson, kamu nih udah ganteng, kuat lagi. Apa sih rahasianya? Wah, tahu dong. Rahasianya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Sebenarnya ini rahasia sih. Tapi karena aku sayang kamu, aku kasih tahu deh. Boleh ya, kasih tahu ya. Iya. Apa Kalau tuh? kamu ikat aku dengan 7 tali busur yang masih baru,
yang masih belum kering, kekuatanku bisa hilang. Oh gitu. Iya. Aku ngantuk nih sayang, tidur dulu ya. Iya tidur ya, yang nyenyak ya. Kalau diikat pakai 7 tali, dia bakal lemah ya. Aku cari dulu deh tali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak ini dia. Simpson. 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 Simpson udah tidur sih. Harus berhasil, harus kalahkan dia. Cepat, kalahkan dia, cepat, tangkap dia. Simpson, orang Filistin datang, Simpson. Simpson. Kenapa Delila? Kok kamu bohong sih sama aku? Katanya kamu sayang sama aku, tapi kamu nggak kasih tahu rahasianya. Kamu bohong. Ya maafkan aku Delila, yang cantik, yang aku sayang. Jangan marah-marah dong. Kenapa sih marah-marah? Kamu bohong sih, gak suka sama yang suka bohong. Iya maaf, ya udah aku kasih tahu rahasianya deh. Boleh? Mau dengar? Nah, kalau aku diikat dengan tali yang baru, maka kekuatanku akan hilang. Beneran? Benar. Beneran? Iya, janji. Janji ya? Ya udah, aku tidur dulu ya. Udah ngantuk banget, ya. Ya Simpson tidur aja dulu. Pakai tali yang baru ya. Mana tali? Kalau aku ikat, pasti dia hilang kekuatannya. Simpson. Simpson? 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 Orang Filistin, cepat. Tangkap dia. Simpson! Orang Filistin! Simpson! Kok kamu bohong lagi sih? Delila, kenapa kamu marah-marah? Kenapa? Kamu bohong sama aku. Jangan marah-marah, duduk dulu. Nggak mau, kamu kasih tahu dong rahasianya Kalau apa. kamu nggak duduk, kamu nggak cantik lagi nanti loh. Duduk biar cantik dulu. Duduk ya. Nah, ya udah aku kasih tahu nih. Sebenarnya ya, kalau rambutku ini kamu ikatkan ke alat tenun itu, kekuatanku akan hilang. Beneran? Benar. Nggak bohong lagi? Nggak bohong. Ya, udah hari ini saya istirahat dulu ya. Pakai alat tenun. Delila, kamu diam aja, kenapa? Soalnya kamu bohong sih sama aku, bohong terus. Aku nggak bermaksud bohong. Aku sayang kamu kok. Kalau sayang kasih tahu dong. Jangan marah-marah terus dong. Kalau kasih tahu kamu nggak marah kan? Janji Kalau kamu nggak? ngomong yang benar. Ya kalau kasih tahu kamu janji nggak marah lagi? Oke. Ya udah. Sebenarnya rambutku ini belum pernah dipotong dari aku lahir. Belum pernah terkena alat cukur. Kalau rambutku ini dipotong, maka kekuatanku akan hilang. Makanya rambutku bisa panjang seperti ini. Seperti itu. Oh ya, makasih ya pijitannya ya. Sekarang aku udah merasa lebih segar, pengen tidur dulu.
istirahat ya, Delila. Jadi aku harus potong rambutnya? Tidak, Simpson kasih tahu Delila rahasia kekuatannya. Kekuatan Simpson akhirnya pun hilang. Simpson juga dikalahkan sama orang Filistin. Dia dipenjara dan dibuat buta oleh orang Filistin. Bahkan Simpson dijadikan budak dan ditertawakan oleh orang Filistin. Adik-adik, Simpson kuat tidak? Ya, Simpson sangat kuat. Siapa sih yang kasih Simpson kekuatan? Betul, Tuhan yang memberi kekuatan kepada Simpson. Tapi, Simpson harus taat kepada Tuhan. Nah, apakah Simpson taat, adik-adik? Tidak, Simpson tidak taat kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan meninggalkan Simpson. Simpson tidak mempunyai kekuatan lagi. Tapi di akhir hidupnya, Simpson berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Dan Tuhan memberi kekuatan kepada Simpson. Adik-adik, kita mau belajar dari Simpson. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita mau pakai untuk hal yang baik, hal yang benar, yang membuat Tuhan senang. Misalnya, Tuhan kasih adik-adik tenaga yang kuat. Adik-adik bisa pakai itu untuk menolong papa, mama, tolong siapa lagi? Kakak, ya, adik, teman, untuk mengangkat barang. Boleh, memindahkan barang juga boleh. Jangan dipakai untuk memukul mereka. Apalagi, Tuhan kasih adik-adik tubuh yang kuat. Mata, mulut, telinga yang baik. Gunakan untuk memuji Tuhan mulut kita. Tubuh kita yang sehat, kita rajin ke gereja. Mata kita untuk lihat hal yang benar. Telinga kita untuk dengar hal yang benar. Jangan untuk malas-malasan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa? Yuk kita sama-sama belajar. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Sekarang kita mau baca hafalan kita yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menggunakan seluruh kesehatan dan kemampuan kita untuk memuliakan Dia, untuk menggunakan anggota tubuh kita. Kita mau gunakan tangan kita untuk apa nih Kalisa? Untuk melakukan hal yang baik, untuk membantu mama. Iya, membantu mama dalam hal apa? Bisa bantu mama cuci piring, menyapu,
Mengepel juga boleh. Oh ya, dan satu lagi Kak Lisa. Kak Lisa tahu enggak nih? Adik-adik tahu tidak ini apa tahu. nih? Untuk membaca Alkitab. Benar sekali. Jangan lupa setiap ada waktu kita mau membaca Alkitab. Ya. Kenapa? Agar kita tetap ingat bahwa kita hanya menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau gunakan semua kekuatan dan kesehatan untuk memuji Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu Zui Bu Zuo. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan bisa adik berikan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama mentransfer ke rekening gereja. Jangan lupa ya, tambahkan angka 11 di belakangnya. Atau adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop persembahan dan minta tolong papa dan mama antar ke gereja. Ada satu lagi nih Kak Lisa. Hari ini kita ada kelompok kecil. Nah, kita akan berjumpa dengan kakak-kakak kita. Adik-adik ingat ikut ya. Iya Kak Lisa. Terus kita mau ingatkan kepada adik-adik untuk rajin membaca Alkitab. Iya. Tunggu dulu. Kakak punya satu pengumuman penting nih. Adik-adik, sekarang kan sudah bulan November ya. 1 bulan lagi kita akan merayakan. Benar sekali, kita akan merayakan Natal. Nah, kira-kira kalau momen-momen Natal nih, apa sih yang adik-adik tunggu? Benar sekali, lomba Natal. Nah, meskipun adik-adik masih ibadah online, kita masih kelompok kecil online, tapi kita tetap akan merayakan lomba Natal di rumah masing-masing. Oke, jadi dengarkan kakak baik-baik ya, pasang telinganya baik-baik. Oke? Yang pertama, untuk adik-adik di PGTK. Adik-adik di PGTK akan melakukan lomba Natal. Tadang! Membuat palungan dari kertas. Adik-adik bisa hias sendiri, bisa buat sendiri. Dibantu mama boleh, tapi harus karya adik-adik juga ya. Nggak boleh semuanya dibuatin oleh mama. Oke? Nah, ini contoh yang kakak buat nih. Kakak buat palungan, di dalamnya ada gambar bayi Yesus, lalu di atasnya ada bintang. Nah, lalu yang kedua, kakak buat dari stik es krim. Di dalamnya ada gambar bayi Yesus, lalu di sini ada ada rumput-rumputannya. Nah, atau adik-adik boleh cari contoh yang lain nih. Kayak gini nih, kakak kasih contohnya ya. Nah, hasil karya ini nanti adik-adik kumpulinnya gimana? Kumpulinnya adik-adik foto, minta mama foto, lalu buat video singkat tentang hasil karya adik-adik. Nanti kakak juga akan kasih contohnya nih. Video ini dikirimkan ke nomor WA Kak Lingling ya. Nomornya ada di bawah. Dengan format seperti ini.
Halo kakak, saya mau kirim hasil karya saya untuk lomba Natal SKY. Tuliskan nama kalian, kelas, lalu nama kakak sekolah minggu, dan lampirkan foto atau videonya. Jadi jangan sampai nggak tahu nama kakak sekolah minggunya siapa ya. Nah, yang kedua untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD akan lomba membuat apa ini? Mahkota. Kalian akan lomba membuat mahkota. Boleh seperti punya kakak atau seperti contoh ini nih. Nah, cara kumpulinnya juga sama. Adik-adik foto, tapi fotonya harus foto bareng adik-adiknya. Jadi adik-adik pakai mahkota, lalu adik-adik gaya, lalu foto dan kirimkan ke Kak Belinda. Ini nomor WA-nya. Dicatat ya, nanti kirim ke Kak Belinda dengan format seperti tadi. Halo kakak, saya mau kirimkan hasil karya saya untuk lomba Natal SKY. Tuliskan nama kalian, kelas kalian, nama kakak kelompok kecil kalian, dan lampirkan foto kalian. Yang terakhir, untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kalian akan lomba bercerita. Kalian kan sudah besar, kalian pasti bisa bercerita kan? Sama teman-teman bisa cerita, sama mama papa bisa cerita. Nah, kakak mau ajak adik-adik nih, ayo coba adik-adik cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, syarat-syaratnya ada di sini nih. Adik-adik bisa cerita tentang Maria, Yusuf, Gembala, dan orang Majus. Ayat-ayat Alkitabnya juga kakak akan lampirkan. Ambil dari ayat-ayat Alkitab di situ ya. Kedua, adik-adik boleh memerankan diri adik-adik sebagai tokoh-tokoh itu. Adik-adik mau berperan sebagai Maria, sebagai Yusuf, atau Gembala, atau orang Majus, boleh. Atau adik-adik mau menceritakan tentang Maria, menceritakan tentang Gembala, menceritakan tentang Yusuf atau orang Majus, itu juga boleh. Lalu adik-adik boleh pakai alat peraga. Misalnya nih, adik-adik berperan sebagai Gembala, adik-adik boleh pegang tongkat. Atau adik-adik boleh pakai kostum baju seperti Gembala, boleh sekali. Lalu adik-adik ceritakan dengan sekreatif mungkin, nadanya, intonasinya, gerakannya. Oke. Nah, lomba ini juga dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut. Videonya minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Videonya nggak boleh diedit ya. Harus murni adik-adik rekam dari awal sampai akhir, nggak boleh diedit. Oke? Lalu suara dan muka adik-adik harus jelas. Nah, yang menjadi penilaian para juri itu tentang kesesuaian dengan firman Tuhan, gaya adik-adik bercerita, intonasi waktu adik-adik bercerita, dan bagaimana adik-adik percaya diri di dalam adik-adik bercerita. Nah, video ini juga dikirimkan ke nomor WA Kak Valen dengan format yang sama. Halo kakak, saya mau kirimkan video bercerita untuk lomba Natal SKY. Tulis nama, kelas, nama kakak kelompok kecil kalian, terus kalian lampirkan videonya. Salam. Saya punya satu kisah, satu pengalaman yang luar biasa menakjubkan. Itu adalah kabar sukacita. Maukah engkau mendengarnya? Saya adalah seorang perawan, seorang perempuan yang belum menikah. Saya hanya mempunyai tunangan. Kami berjanji akan menikah suatu hari. Nah, lomba ini kakak tunggu dari tanggal 7 November hari ini sampai tanggal 5 Desember. Panjang sekali waktunya. Jadi ayo kakak ajak adik-adik lomba, ikut lombanya. Nah, tenang aja, tentu saja pemenangnya akan dapat hadiah. Oke, bye-bye. Adik-adik, kita mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Doa berkat akan disampaikan oleh Bu Maria. Adik-adik, mari kita berlutut.
Bapa kami ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kuasa dan kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, mari kita mau seperti yang sudah kita belajar ya. Kita mau dijaga Tuhan supaya kita tidak bernoda dan juga melakukan apa yang berkenan membuat Tuhan senang. Mari lipat tangan, tutup mata, kita terima doa berkat. Kiranya Allah yang Maha Kuasa menjaga anak-anak supaya tidak tersandung, tidak bernoda, dan penuh kegembiraan di hadapan Allah yang Esa, Juru Selamat Tuhan Yesus kita. Bagi Dialah segala kebesaran, kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan dari sebelum abad, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Dadah. Oke, dah.